Ini tiga kata ini harus diingat selalu. Harus tertancap di hati teman-teman. Bahwa aku dari Allah, bahwa aku untuk Allah, dan aku akan kembali kepada Allah, dan aku akan mempertanggungjawabkan semua ini kepada Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah berfirman tentang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, kamu enggak usah jauh-jauh untuk kamu menyadari akan pentingnya tugas kamu. Lihat diri kamu, lihat tubuh kamu. Ini tubuh nih teman-teman, ada dua dimensi, jasmani dan rohani. Nah, khusus jasmani ini harus dihubungkan ke langit. Tapi khusus rohani ini adalah berhubungan dengan sosial, kemanusiaan secara umum. Dan masing-masing dimensi ini membutuhkan feeding, membutuhkan makanan. Rohani saja ada 3 yang kita harus penuhi. Pertama akal, kedua hati, ketiga perasaan. Kalau urusan akal, teman-teman jangan berhenti membaca buku. Urusan akal, teman-teman harus meningkatkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar seperti ini. Ikuti kajian-kajian, karena untuk mengisi akal kita. Dan ini harus kita isi. Karena kalau kita tidak mengupgrade secara intelektual, kita akan ketinggalan. Dan zaman terus berkembang. Setiap hari ada perubahan. Makanya kita harus benar-benar setiap hari aktif untuk mengupgrade intelektual kita, akal kita dengan ilmu yang kita miliki. Apapun itu, jangan hanya urusan membaca buku, urusan dunia juga, tapi kita harus membaca urusan iman, urusan keyakinan, urusan ibadah, urusan zikir. Jangan sampai lepas, kita harus membaca ini. Dan kita harus mengikuti terus khutbah-khutbah Jumat bagi kaum laki-laki. Jangan sampai tidak kebagian, karena semua itu direkayasa untuk supaya para kaum laki-laki mereka pulang ke rumah menjadi pemimpin di rumah tangga. Makanya wajib hadir mendengarkan khutbah dan wajib hadir dia untuk membimbing rumah tangganya. Semua itu di-upgrade minimal sepekan sekali dengan khutbah yang dia dengar di masjid-masjid itu. Nah, karenanya apapun agama kita pasti ada itu pembinaan rohani itu. Dan itu diikuti supaya jangan sampai intelektual kita ini menjadi intelektual yang mandek dan berhenti. Secara hati nurani, kita wajib juga mengisi iman. Iman kepada Allah. Ini kita kan sudah tahu teman-teman, bahwa langit bumi ini kan bukan kita yang mengerjakan. Nggak ada manusia yang bisa menciptakan langit, nggak ada. Pasti ada kekuatan di atas kita, yaitu Allah. Sudah kita yakin bahwa kita ikut Allah, kita milih Allah, kita dari Allah. Kita juga yakin bahwa mata ini terdiri dari 3.000 miliar sel. Dan tidak ada satupun sel yang bisa dibuat oleh manusia. Manusia nggak akan bisa menciptakan satu sel pun. Artinya bahwa apa? Kita ini sebetulnya ada karena ada yang menciptakan. Makanya iman di hati kita itu harus kuat. Bahwa aku milik Allah, aku harus berbuat untuk Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. Nih, dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Coba sama-sama. Dari Allah. Lagi, dari Allah. Aku dari Allah. Aku untuk Allah. Aku akan kembali kepada Allah. Ini tiga kata ini harus diingat selalu. Harus tertancap di hati teman-teman. Bahwa aku dari Allah, bahwa aku untuk Allah, dan aku akan kembali kepada Allah, dan aku akan mempertanggungjawabkan semua ini kepada Allah. Maka hati harus diberi makanan ini. Dan harus kita yakinnya bahwa ini pasti terjadi. Dan aku suatu saat pasti akan ketemu Allah. Terserah aku suka tidak suka, pasti ketemu Allah. Mending aku ketemu Allah daripada suka. Jangan menjadi orang yang ketemu Allah
dalam keadaan terpaksa. Tapi ketemulah Allah dalam keadaan kita bahagia. Rugi kita ketemu Allah dalam keadaan terpaksa. Karenanya hidup ini pilihan. Mau ketemu Allah dalam keadaan terpaksa atau ketemu Allah dalam keadaan sukarela, itu kita yang milih. Nah, itu tergantung keyakinan kita. Bahagia itu adalah ketika kita sukarela berbuat apa saja. Bahagia itu adalah ketika kita lapang dada menerima sebuah kenyataan yang kita jalani. Bahagia itulah ketika kita selalu senyum melihat kenyataan yang kita jalani. Bahagia itulah merupakan suatu karunia yang besar dari Allah kalau kita menjalaninya dengan sepenuh hati. Itulah namanya keyakinan. Jadi bahagia itu teman-teman bukan di fasilitas. Bukan karena seorang punya rumah mewah pasti bahagia. Tidak. Banyak orang bunuh diri di rumah mewah itu. Banyak orang mabuk di rumah mewah itu. Mereka stres. Jadi bahagia bukan di fasilitas. Bukan di harta yang banyak. Bahagia itulah ketika hati ini penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib mengisi hati kita. Ini dimensi rohani kita. Dan yang ketiga teman-teman, dalam dimensi rohani kita ada yang namanya perasaan. Perasaan itu apa? Akhlak. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak suka diperlakukan seperti itu. Jangan mengejek orang lain kalau kamu tidak suka diejek. Jangan merendahkan orang lain kalau kamu tidak suka direndahkan. Jangan menyakiti hati orang lain kalau kamu tidak suka disakiti. Jangan berkata-kata kasar pada orang lain kalau kamu tidak suka dikata-katain kasar. Semua ukur dengan diri kamu sendiri. Itu namanya perasaan. Maka orang yang punya perasaan pasti dia akan berperadaban, pasti akan berakhlak. Inilah tiga dimensi ini yang harus kita penuhi. Maka kalau semua bekerja dengan tiga dimensi, akal penuh dengan ilmu, hati penuh dengan iman, dan perasaan penuh dengan adab dan akhlak, maka dia akan menjadi manusia sukses.